bagaimana tuntunan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bagi seorang muslim dalam menyikapi bulan Muharram, serta apa saja keutamaan-keutamaannya dan amalan-amalan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW untuk kita beramal di bulan Muharram. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, tausiah kita ini dibagi menjadi 3 pembahasan tentang keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram dalam perspektif dalil yang sahih, yaitu Al-Quran. Yang kedua, pembahasan yang kedua, keutamaan bulan Muharram dan perkataan para ulama tentang bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram. Jadi tiga pembahasan. Yang pertama, bulan Muharram dalam perspektif dalil yang sahih. Ini difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 tentang bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya di sisi Allah perhitungan bulan dalam 1 tahun 12 syahran, sebanyak 12 bulan, dan ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 12 bulan, baik itu Masehi ataupun Hijriyah. Tidak ada perhitungan yang 13 bulan atau kurang dari itu, karena ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat penciptaan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya perhitungan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah ada 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah. Maksudnya ini merupakan sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Maka perputaran waktu bulan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, minha 4 hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan dinamakan bulan haram. Minha 4 hurum. Hurum itu artinya haram-haram. Hurum itu jamak. Kalau tunggalnya haramun. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 bulan dinamakan bulan haram. Kemudian Allah berfirman, dzalika ad-dinul qayyim, maka itulah agama Allah yang lurus. Fala tazlimu anfusakum fihin. Fala tazlimu fihin anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Seluruh tafsir, terutama di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain, ya, bahwa yang dimaksud dengan arba'atu hurum, 4 bulan di antara 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dinamakan dengan bulan haram, yaitu yang pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Rajab, dan yang keempat bulan Muharram.
Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, dan bulan Syawal. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bulan Muharram. Di dalam dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah katakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, makna berbuat zalim terhadap diri artinya berbuat maksiat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Raji, yang beliau menyebutkan tentang makna surat Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi." Kami berikan Al-Quran kepada orang yang beriman. Di kalangan mereka ada yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Berbuat zalim terhadap diri maksudnya al-asi, orang yang berbuat maksiat. Jadi janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian, maknanya janganlah kalian berbuat maksiat. Para jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah melarang untuk berbuat maksiat di 4 bulan haram: Dzulhijjah, Rajab, Dzulqa'dah, dan Muharram. Diharamkan oleh Allah untuk berbuat maksiat di 4 bulan tersebut. Padahal kata Dr. Firdaus Yahfizahullah, padahal larangan berbuat maksiat itu kapan saja. Sifat keharamannya mutlak. Mau di bulan Rabiul Awal haram berbuat maksiat, tidak boleh. Di bulan Syawal juga haram, kapan saja, hari Kamis, hari Senin, pokoknya setiap saat itu bersifat mutlak. Tapi kenapa Allah memberikan larangan khusus untuk tidak berbuat maksiat di bulan haram, di antaranya bulan Muharram? Kata Dr. Firdaus Yahfizahullah, di antara hikmahnya bahwa Allah melipat gandakan dosa orang-orang yang berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut. Di bulan Muharram ini kita sedang berada di bulan Muharram. Apabila kita berbuat maksiat, maka dosanya 2 kali lipat. Tidak sama dengan berbuat dosa di bulan yang lain. Karena terdapat larangan khusus untuk tidak berbuat maksiat di bulan Muharram. Ini di antara faedahnya. Begitu juga kata Dr. Firdaus Yahfizahullah bahwa mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya Allah melipat gandakan orang yang berbuat maksiat dosanya di bulan Muharram, maka Allah pun akan melipat gandakan orang-orang yang beramal saleh di bulan Muharram akan pahala-pahalanya. Jadi berbanding lurus. Kalau berbuat maksiat, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau beramal saleh, pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah daripada larangan Allah secara khusus untuk tidak berbuat maksiat di bulan Muharram. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah Rabbul Alamin, maka inilah ya tentang perkataan Allah secara langsung tentang bulan Muharram. Artinya memang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, walaupun tidak secara spesifik. Ini yang pertama, bahwa bulan Muharram dimuliakan Allah, diagungkan Allah, karena memang disebut oleh Allah secara khusus di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 36. Kemudian yang kedua, perkataan para ulama tentang bulan Muharram. Ya, perkataan para ulama tentang bulan Muharram. Di antaranya adalah perkataan Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, ulama dari kalangan tabi'in. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Iftatahallahu sanah biharamin wa ihtatamana biharamin wa laysa fi syahrin wa laysa fi sanah
syahrun a'zamu indallahi ba'da Ramadan min hadha syahr al-muharram. Kata Imam Hasan al-Basri dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa Allah membuka awal tahun Hijriah dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram, dan Allah menutup akhir tahun Hijriah dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian Imam Hasan al-Basri berkata, "Walaysa fis sanah," dan tidak ada dalam satu tahun itu satu bulan yang lebih mulia setelah bulan Ramadan dibandingkan bulan Muharram ini. Artinya, kata Imam Hasan al-Basri, bulan-bulan yang termulia setelah Ramadan adalah bulan Muharram, adalah bulan-bulan haram. Bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Dzulqa'dah. Ini bulan-bulan yang mulia. Ini perkataan Imam Hasan al-Basri. Begitu juga ulama dari kalangan tabi'in, Imam Az-Zuhri, semoga Allah merahmati dia. Imam Az-Zuhri berkata, "Kana al-muslimuna yu'azzimuna hadha syahr." Dulu mayoritas kaum muslimin dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in, mereka sangat mengagungkan dan memuliakan bulan Muharram atau bulan-bulan haram. Sehingga memang terdapat perbedaan sikap umat Islam terhadap bulan-bulan tersebut. Ini para jamaah sekalian. Ini terkait perkataan-perkataan para ulama tentang bulan Muharram tersebut. Nabi pun pernah ditanya tentang amalan yang dilakukan dan dituntut oleh beliau di bulan Muharram serta keutamaannya. Ya, seperti perkataan Abu Qatadah al-Ansari. Beliau berkata, "Sumilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ashura faqala innaha kafaratu sanah." Kata Abu Qatadah al-Ansari, Nabi pernah ditanya. Apa keutamaan puasa pada Ashura? Ashura ini adalah puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, ini kita barangkali sudah lewat ini hari Jumat kemarin. Nanti kita akan sebutkan fikihnya walaupun terlambat ya. Kita akan sebutkan fikih bagaimana fikih puasa 10 Muharram itu walaupun sudah lewat, tetapi mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk yang akan datang juga ya. Bagaimana fikih serta tuntunan puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi ketika ditanya apa keutamaan puasa pada 10 Muharram, maka beliau menjawab, "Inna kafaratu sanah." Keutamaannya dapat menghapuskan dosa selama satu tahun penuh. Bapak-bapak, mau itu ustaz, mau itu ulama, mau itu jamaah, mau itu orang yang sudah berusia lanjut atau masih muda, siapa saja, barangkali dalam satu tahun, barangkali ya ada di antara kita yang berbuat zalim terhadap diri kita, yaitu berbuat maksiat, entah itu khilaf, lupa, sengaja, ya, maka barangkali telah banyak dosa-dosa kita terkumpul. Kita sudah banyak saldo dosanya terkumpul selama 1 tahun penuh. Akan tetapi dengan izin Allah, ketika kita puasa di bulan Muharram, terutama pada tanggal 10-nya, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini para jemaah sekalian. Jadi Nabi pun ditanya tentang 10 Muharram, maka beliau menjawab puasa dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun penuh. Dalam hadis yang datangnya dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk beramal di bulan Muharram ini, yaitu tadi amalan khusus puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Ini amalan khusus. Tanggal 10 Muharram ini amalan khusus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Kata Rasulullah, puasa yang afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Syahrullah, puasa di bulan Allah. Para ulama mengatakan ini bentuk
keagungan bulan Muharram atau pengagungan dari Allah terhadap bulan Muharram sampai bulan Muharram ini disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Sampai disebut dengan Syahrullah atau bulannya Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Maka kita klarifikasi Bapak-bapak para jamaah sekalian, karena kami mohon izin terutama pada bulan-bulan tertentu ya, entah itu di bulan Muharram atau yang lainnya, sangat riskan dari kalangan saudara-saudara kita menjadikan bulan-bulan tertentu untuk mengamalkan amalan-amalan juga tertentu. Sangat riskan sekali apabila tidak melalui petunjuk dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, maka amalannya akan menjadi sia-sia. Dan kasihan orang-orang yang sudah bersusah payah untuk beramal, berlapar-lapar, ya, dan segala macamnya, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalan-amalannya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka amalannya itu adalah amalan yang paling baik, akan tetapi amalan mereka itu adalah amalan yang sia-sia. Maka perhatikan, di bulan Muharram ini setidaknya ada 3 amalan yang bisa kita kerjakan. Satunya bersifat khusus, duanya bersifat umum. Bersifat khusus maksudnya bahwa pengerjaan dan pelaksanaannya hanya di bulan Muharram saja. Kemudian yang dua bersifat umum, boleh dikerjakan di hari ataupun di bulan-bulan yang lain. Ya. Terkait fikih puasa di bulan Muharram yaitu tanggal 10. Bapak-bapak para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, Ibnu Abbas berkomentar tentang puasanya Nabi di bulan Muharram. Kata Ibnu Abbas, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawma faddalahu 'ala ghairihi illa hadha al-yawm al-Muharram." Kata Ibnu Abbas, saya tidak melihat Nabi lebih mengutamakan puasa sunnahnya, lebih diunggulkan puasa sunnahnya, melainkan daripada puasa di bulan Muharram yaitu 10 Asyura. Artinya menurut Ibnu Abbas, di antara puasa-puasa sunnah yang dikerjakan Nabi, Ibnu Abbas ini dalam penilaian Ibnu Abbas ya, bahwa Nabi itu sangat mengunggulkan dan memprioritaskan serta mengutamakan puasa di tanggal 10 Muharram. Makanya sampai-sampai kemarin anak lagi safar ke Sungai Bau, Oki, PT Purmen Paper, ngisi kajian di sana. Yang biasanya itu ada rute makan segala macamnya dan perjalanan bertepatan tanggal 10 Muharram. Ini karena kejadiannya sekali dalam 1 tahun, ya udah dipaksain aja lah, dipaksain aja gitu. Nah ini harus kita perhatikan. Kenapa? Kalau ini berdasarkan penilaian Ibnu Abbas ya, yang tadi dan perkataan Ibnu Abbas itu dinukil oleh Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa kalau kita perbandingkan ya, antara puasa sunnah yang dikerjakan Nabi antara Asyura dan yang lain, maka Asyura ini lebih unggul. Misalkan ada yang bertanya, Ustaz, mana yang lebih utama, Senin Kamis atau Asyura? Ya Asyura. Senin Kamis itu kadang-kadang dikerjakan Nabi, kadang-kadang tidak. Kecuali di bulan Syaban itu Senin Kamis full Nabi. Tapi di luar Syaban kadang-kadang Senin puasa, Kamisnya enggak. Kamisnya puasa, Seninnya enggak. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Tapi kalau Asyura tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan sebelum Nabi SAW meninggal dunia, nah ini tentang petunjuk teknis ya. Petunjuk teknis. Kalau kita tadi sudah ceritakan bagaimana keutamaan puasa di 10 bulan Muharram dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun, dan puasa ini diunggulkan oleh Nabi SAW, diutamakan oleh beliau, maka kita lihat bagaimana petunjuk teknisnya. Karena kalau tidak nanti ya bisa tersalah. Ada beberapa kesimpulan tentang petunjuk teknisnya. Pertama, bahwa
puasa di bulan Muharram ini boleh apabila kita kerjakan pada tanggal 10-nya saja. Hanya pada tanggal 10-nya saja. Para ulama, mayoritas ulama salaf menyebutkan boleh. Kenapa? Karena melihat kepada hukum asal bahwa Nabi berpuasa pada tanggal 10. Akan tetapi sangat dianjurkan, sangat ditekankan, sangat diprioritaskan untuk berpuasa pada tanggal 10 dan ditambah dengan 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Kenapa demikian? Nah, ini petunjuk teknis ya. Karena riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, tatkala Nabi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka para sahabat bertanya kepada Nabi. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, innaha yaumu tu'azimul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, tidakkah tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal di mana orang Yahudi dan Nasrani itu juga berpuasa? Kok kita berpuasa juga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi'." Oke, kalau begitu dalam rangka menyelisihi puasanya Yahudi dan puasanya Nasrani, tahun depan kita puasa tanggal 9 dan 10 supaya tidak sama. Tapi kata Ibnu Abbas, keburu puasanya belum datang, tahun depan Rasulullah sudah meninggal dunia. Tapi itu tetap sangat dianjurkan. Jadi kesimpulannya bahwa tanggal 10 Muharram saja boleh. Tapi sangat dianjurkan, sangat ditekankan, sangat diprioritaskan ditambah dengan tanggal 9 dan 10-nya. Ini bapak-bapak para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah. Kenapa Yahudi dan Nasrani mereka berpuasa pada tanggal itu? Karena mereka mengagungkan atau menghormati Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang tatkala itu dikejar oleh Firaun dan diselamatkan oleh Allah. Karena Yahudi dan Nasrani itu di masa Nabi Musa mereka orang beriman. Itu sebenarnya puasa Allah juga. Orang Yahudi, orang Nasrani berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu syariatnya Allah. Syariatnya Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Karena Nabi Musa, kaumnya Yahudi dan Nasrani itu mereka berkitabkan Taurat dan Injil, dan itu kitab Allah. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad tidak menciplak puasanya Yahudi dan Nasrani, tapi itu puasanya Allah memang. Nah, berhubung di masa Nabi Yahudi dan Nasrani-nya tidak beriman kepada Nabi sehingga mereka kafir. Karena Yahudi dan Nasrani itu ada yang kafir. Siapapun dari kalangan Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Allah, maka tidak beriman kepada Rasulullah, kafir. Sekalipun Yahudi itu ahlul kitab, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh nabi, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, kepada hari kiamat, tapi tidak beriman kepada Rasulullah, sebagian para ulama imannya batal alias kafir. Jadi Yahudi dan Nasrani di masa Nabi itu kafir. Makanya Nabi tidak ingin puasanya itu sama dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Waliyadzubillah. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian kesimpulan yang ketiga, tadi tanggal 10, kemudian tanggal 9 dan 10. Kemudian kesimpulan yang ketiga, boleh tetapi diperselisihkan oleh para ulama puasa tanggal 10 dan 11. Boleh oleh mayoritas, tetapi ada yang menyelisihinya. Mayoritas ulama Ahlussunnah membolehkan, menganjurkan puasa pada tanggal 10 dan 11, tapi ada yang menyelisihinya dengan dalil. Kenapa diperselisihkan? Karena memang dalilnya juga diperselisihkan. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Imam Ahmad, semoga Allah merahmati beliau. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful yahud wan nasara, sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Selisihilah oleh kalian Yahudi dan Nasrani, maka berpuasalah kalian 1 hari sebelumnya dan 1 hari
setelahnya, yaitu tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11. Sehingga sepakat para ulama tanggal 10 dan 11 juga dibolehkan. Tapi ada yang menyelisihinya. Ya. Kemudian kesimpulan yang keempat, boleh juga berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11-nya. 9, 10 dan 11-nya, karena ada dasar dalilnya dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang tidak boleh itu adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 11-nya saja. Tanggal 10-nya tidak, padahal yang intinya itu tanggal 10. Yang intinya itu tanggal 10, tanggal 10 ditinggalnya. Nah, ini muat kawin namanya, jadi tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Ya. Ini para jemaah sekalian. Kemudian ini ada faedah menarik bagi kita semua. Mohon maaf pada orang tua kami yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Untuk tanggal 11 itu kan diperselisihkan. Kenapa ada perselisihan? Karena sebagian ulama memandang hadisnya lemah, sehingga tanggal 11 tidak boleh. Kalau seandainya ada amalan yang hadisnya itu diperselisihkan sehingga amalannya juga diperselisihkan, lalu bagaimana dengan amalan yang berlandaskan kepada hadis yang lemah? Tentu para ulama sangat tidak boleh. Makanya ahli hadis sepakat beramal dengan hadis yang lemah hukumnya haram. Tidak boleh. Beramal dengan hadis yang lemah hukumnya haram. Karena hadis yang lemah itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun tujuannya baik, tetapi kita beramal dengan sesuatu yang kita ragukan kebenarannya. Apalagi dengan hadis palsu. Nabi bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong atas namaku, tempatnya neraka. Dia menyandarkan perkataan kepada Nabi padahal itu bukan perkataan Nabi, maka tempatnya neraka. Maka para ulama hadis sepakat beramal dengan hadis yang lemah hukumnya haram. Ini kesepakatan ulama hadis. Bapak-bapak para jemaah sekalian. Lalu kalau seandainya ada hadis yang lemah, haram diamalkan, lalu bagaimana dengan amalan yang tidak ada hadisnya sama sekali? Tentu lebih haram lagi ya. Yang ada hadisnya lagi haram. Apa yang dekat hadisnya? Ya kan? Jadi, nah untuk di bulan Muharram ini banyak ya potensi amalan yang tidak pakai hadis. Baca ini 7 kali masuk surga. Baca ini, khotamkan ini, tiupkan ke ini. Baca 7 kali, baca 4 kali, baca doa apa ini segala macam. Doa awal tahun, akhir tahun. Doa awal tahun, akhir tahun dekati dalam hadis. Jadi beramal tanpa hadis hukumnya haram. Ini sepakat Pak. Saya kasih satu contoh ya. Saya kasih satu contoh kasus di dalam salah satu buku ya. Saya tidak sebutkan bukunya. Bukunya saya ambil karena punya teman, saya ambil, saya bawa ke rumah untuk dipelajari, dilihat bagaimana isinya itu menyesatkan umat manusia. Kumpulan hadis yang sahih, lemah dan palsu. Nama bukunya kita samarkan. Tapi dia ditulis oleh salah seorang dari India. Menukil satu hadis, banyak hadisnya tapi hadisnya palsu. Yang beramal dengan hadis palsu, yang menyebarkan hadis palsu tempatnya neraka. Ibnu Abbas berkata, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang menyandarkan suatu perkataan kepadaku padahal bukan perkataanku, mananya hadis palsu, tempatnya neraka. Contoh ini satu contoh hadis palsu yang saya baca ya.
dalam hadis itu, dalam buku itu saya baca bunyinya seperti ini. Barang siapa yang membaca La ilaha illallah sebanyak 250 kali dalam satu tarikan napas, masuk surga. Puji aku. Ini bukan masuk surga, ini masuk kubur ini. 250 kali La ilaha illallah dalam satu tarikan napas. Siap-siap cepat mati. Mati kan? Iya. Itu hadis palsu, Pak. Ada orang menganggap, oh Ustaz, biar hadis palsu yang penting itu baik kita kerjakan. Tidak ada, Pak. Kita ini beramal dengan ilmu, bukan beramal dengan hadis palsu. Dan ancamannya neraka. Ada tak? Pernah baca La ilaha illallah 250. Atau hadis yang lain, saya baca juga dalam buku itu. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, maka akan keluar dari mulutnya seekor burung warna hijau. Burung apa itu? Burung pipit atau burung apa? Tidak tahu. Kemudian terbang ke langit dan mengeluarkan suara yang keras. Lalu mereka bertanya, ada apa wahai burung? Saya tidak akan diam sampai orang yang mengucapkan La ilaha illallah yang saya keluar dari mulutnya itu diampuni oleh Allah dosa-dosa. Ini hadis palsu. Suwe riwayatnya la aslalahu. Hadis palsu. Hadis palsu yang itu menyesatkan. Kalau yang pertama tadi menyebabkan kita masuk kubur, maka yang kedua menyebabkan kita berakidah kufur. Kenapa? Ada galak lagi sholat, tidak usah sholat, tidak usah puasa Asyura, tidak sholat apa, ngapain? Diampun nyebutkan nama Allah, la ilaha illallah, diampun tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah beramal, la ilaha illallah. Makanya kita dapatkan di masyarakat kita, ya. Makanya kita dapatkan di masyarakat kita, ya, antara maghrib sampai isya-nya lewat, la ilaha illallah itu dalam hadis bitaqatul jannah dalam kitab Qaulul Mufid, kalimat la ilaha illallah itu bisa menyebabkan orang yang mengucapkannya masuk surga dengan 3 syarat. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, pertama, alimun lima'na. Yang pertama, dia memahami maknanya. Kedua, amilan bimuqtadaha. Dia mengamalkan tuntutannya. Ketiga, dia meyakini isinya. Apa tuntutan la ilaha illallah? Tuntutan la ilaha illallah puasa, zakat, haji, sholat, zikir, doa, segala bentuk ibadah yang Allah syariatkan, itu tuntutan la ilaha illallah. Imam Syafi'i berkata, makna la ilaha illallah la ma'buda fi haqqin illallah. Imam Syafi'i berkata, makna la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang patut disembah dengan benar melainkan Allah. Artinya beribadah kepada Allah. Jadi kita kembali kepada bulan Muharram, bahwa amalan khusus di bulan Muharram ini hanya puasa tanggal 10 Muharram saja, atau 9 atau 11. Adapun amalan khusus yang lain tidak ada dalil. Oh Ustaz, bagaimana menghatam ayat kursi 700 kali di bulan Muharram? Sulit dalilnya. Ada petunjuk dari Nabi, ada perintah dari Nabi, dari hadis yang sahih kita kerjakan. Kalau tidak ada, haram. Imam Syafi'i berkata, al-aslu fil ibadati haram.
Ibadah itu sebenarnya haram. Illa madalla alaih dalil, sampai ada perintah dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi amalan yang dianjurkan di bulan haram adalah puasa pada tanggal 10, 9 atau 11. Yang kedua, barangkali nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya kita persilakan. Yang kedua, dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini amalannya bersifat umum. Di bulan Syawal, di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang mulia sangat dianjurkan untuk bertaubat. Kenapa? Karena taubat ini merupakan amalan yang memang dikerjakan oleh Nabi setiap hari. Hadisnya dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah fastaghfiruh. Fa inni atubu Allah fil yawmi akthar min 70 marrah." Kata Rasulullah, "Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, karena sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah satu hari sebanyak lebih daripada 70 kali." Jadi di bulan haram ini sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bertaubat. Yang ketiga, dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? At-Taubah 36. Kalau Allah melipat gandakan dosa, Allah juga melipat gandakan pahala. Ini dalil mafhum mukhalafah. At-Taubah 36 Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Oleh karenanya dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Sebagaimana kita hari ini misalnya, kita ini sekarang beribadah kepada Allah, bermajelis ilmu. Maka pahala majelis ilmu kita bulan ini tidak sama dengan bulan sebelumnya. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, lebih banyak katanya. Yang datang dari jauh, ya, yang datang dari Lais, yang datang dari Babak Sumpah misalnya, maka datang ke sini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Nah, ini keutamaan daripada beramal saleh di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Barangkali sebatas ini yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami persilakan kepada para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada mau bertanya atau sharing kita persilakan. Subhanallah.